Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fakhri Jamjami. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, adat, dan budaya yang ada di tatar tanah Sunda dan di tatar tanah Jawa. Sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya guys, klik subscribe-nya dan like, bagikan. Oke, jangan lama-lama lah, lanjut aja ke ceritanya. Semoga menambah ilmu dan manfaat. Kisah Samson dan lahirnya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Samson merupakan tokoh yang amat begitu terkenal, dan karena begitu terkenalnya, tokoh ini kemudian banyak menjadi inspirasi sutradara dunia untuk membuatkan filmnya. Salah satunya film Samson Betawi, seorang yang digambarkan memiliki kekuatan melebihi badak dengan azimat bulu ketiak. Samson dalam sejarah dan agama Islam digambarkan sebagai tokoh nyata yang pernah hidup. Kisah mengenai Samson dikisahkan dalam beberapa hadis yang terdapat dalam berbagai kitab hadis. Di antaranya kitab Riyadu Salihin. Bahkan bukan sampai itu saja. Kisah mengenai tokoh ini juga merupakan sebab dari turunnya surat Al-Qadar dalam Al-Quran, yaitu surat yang khusus membahas mengenai turunnya malam Lailatul Qadar. Samson dalam dialek Arab dilafadzkan dengan kata Sam'un al-Ghazi. Tokoh ini dalam agama Islam digambarkan sebagai nabi yang tidak mempunyai pengikut. Ia merupakan nabi yang turun di tengah-tengah bangsa Israel di Palestina. Meskipun sendirian dan tanpa pengikut, ia berjuang menegakkan kebenaran dan tidak tanggung dalam menentang penguasa Israel yang kala itu digambarkan sebagai penguasa yang zalim. Penentangan Sam'un pada penguasa Palestina kala itu menyebabkan kemarahan sang penguasa. Ia diburu, dicari, bahkan kepalanya dihargai mahal oleh penguasa. Pendek kata, penguasa menghendaki penangkapan Sam'un hidup atau mati. Suatu hari Nabi Muhammad SAW memberikan wejangan kepada para sahabatnya dengan menggambarkan mengenai seorang nabi yang bernama Sam'un. Beliau menjelaskan bahwa nabi itu kelak akan memasuki surga dengan menenteng pedang tanpa satupun pengikut. Nabi Muhammad SAW pun kemudian menjelaskan secara detail mengenai kisah Sam'un yang pada intinya Nabi tanpa pengikut itu waktu hidupnya dihabiskan dengan beribadah dan berjuang hingga akhir hayatnya. Selama 1000 bulan, sama dengan 83 tahun, ia konsisten beribadah dan berjuang. Di malam harinya, ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara pada siang harinya berjuang menegakkan agama Allah. Sebagai seorang nabi, Sam'un juga dikisahkan memiliki mukjizat. Di antara mukjizatnya adalah dianugerahi tenaga yang begitu kuat, mampu melunakkan besi, sampai pada mampu menghancurkan bangunan yang kokoh hanya dengan mendorongnya. Setelah mendengar kisah mengenai kehebatan Samson dalam ibadah dan berjuang dalam agama, para sahabat Nabi yang mendengarkan kisah itu justru bersedia, sebab kebanyakan di antara mereka baru masuk Islam
dalam usia tua. Dan mereka berkecil hati. Dalam hati mereka semacam pesimis dan merasa tidak mungkin mendapatkan surga sebagaimana Samson yang selama 1000 bulan sudah beribadah dan berjuang demi agamanya. Sementara mereka hanya baru beberapa tahun atau bahkan hanya beberapa bulan saja. Setelah peristiwa kesedihan berjamaah yang dialami para sahabat, rupanya kemudian Allah menjawab kegalauan para sahabat dengan menurunkan surat Al-Qadar, surat yang terdiri dari 5 ayat. Surat itu berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar memberikan kabar gembira bagi para sahabat dan umumnya untuk umat Islam. Bahkan meskipun secara kuantitas tidak akan mampu menyamai Sam'un soal ketulusan ibadah dan perjuangan yang konsisten dilakukannya selama 1000 bulan. Tapi para sahabat tetap bisa seperti Sam'un jika mereka secara tulus beribadah kepada Allah tepat pada malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang terdapat dalam bulan Ramadan. Ganjarannya sama bahkan lebih utama dari ibadah yang dilakukan Sam'un yang 1000 bulan. Setelah turunnya surat Al-Qadar, para sahabat kemudian bergembira. Mereka berbondong-bondong melakukan ibadah mengharapkan keridhaan Allah pada bulan Ramadan sambil berharap mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salah kata dan hilaf dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.